warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda dan Sobat Sehat RSAB Harapan Kita. Jumpa lagi dalam podcast RSAB Harapan Kita. Bahasan langsung seputar medis. Gimana kabarnya hari ini Ayah Bunda? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Ayah Bunda, kemarin kita sempat dihebohkan oleh pengakuan dari salah satu pemain sinetron di Indonesia yang mengalami penyakit OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Berdasarkan hal tersebut, kita akan membahas atau mengangkat tema yang berkaitan dengan topik OCD. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Ade Dian Komala, MPC Psikolog. Beliau adalah psikolog dari RSAB Harapan Kita. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Bu Ade. Mbak Irma. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Bu Ade, sepertinya masih banyak ya masyarakat di luar sana yang belum mengetahui atau memahami apa itu penyakit OCD. Boleh tolong dijelaskan Bu Ade? Oke, saya coba jelaskan ya Mbak. Oke. OCD itu kan kepanjangan Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Nah, gangguan obsesif kompulsif ini ya tadi nih, ini terdiri dari pikiran yang obsesif dan kompulsif itu adalah bentuk perilaku. Jadi apa sih pikiran obsesif itu? Itu adalah pikiran yang berulang-ulang terus yang tidak bisa kita kendalikan gitu, dan biasanya menimbulkan kecemasan, yang kecemasan ini bisa diminimalisir dengan si perilaku kompulsif tadi gitu. Kompulsif itu adalah perilaku yang berulang-ulang juga yang tujuannya adalah untuk meredakan pikiran obsesif. Sederhananya gini, mungkin agak bingung ya kalau dijelasin jadi sederhananya misalnya kayak kita punya pikiran bahwa saya punya pikiran bahwa saya takut nih, saya udah ngunci kamar belum ya gitu. Terus itu kan cemas tuh, jadi cemas udah belum ya, saya cek deh gitu. Saya cek sekali, udah. Terus tapi kayaknya masih belum yakin nih. Saya ulang lagi kedua kali. Nah itu yang terjadi pada pasien-pasien dengan OCD. Biasanya mereka punya pemikiran yang berulang-berulang dan kompulsi itu perilakunya juga berulang-ulang. Mereka sebenarnya sadar atau enggak sih Bu? Mereka sadar bahwa pikiran mereka itu kadang gak realistis, tapi mereka nggak bisa ngendaliin pikiran itu. Jadi kadang ada sesuatu yang ngendaliin gitu, kayak ganjel gitu. Kalau saya nggak ngelakuin nih, pikiran ini nggak tenang nih gitu. Makanya kan kadang yang seperti itu ya, si pasien obsesif, pasien OCD, biasanya mereka kayak gitu, aduh kayaknya belum ngecek deh, saya harus ngecek lagi deh. Mereka ngurangin kecemasannya dengan ngecek lagi gitu. Atau ada yang ngerasa misalnya, aduh saya belum bersih nih cuci tangannya, padahal dia udah pakai sabun gitu. Aduh nanti kalau kumannya nempel lagi gimana, dia ulang lagi cuci tangannya kayak gitu. Jadi dia sadar kadang dia tidak realistis, tapi dia tidak bisa mengendalikan sehingga dia harus melakukan itu. Dan sangat membuang waktu ya Bu? Sangat membuang waktu, sangat menguras energi, sangat menghabiskan waktu. Dan biasanya pasien-pasien dengan OCD seringkali akhirnya jadinya gangguan depresi dan sebagainya, karena mereka seringkali akhirnya kelelahan dengan pemikiran yang mereka pastinya itu. Karena kita ngelakuin hal sekali, dia bisa 3-10 kali. Bisa betul. Dan itu akhirnya kan menghabiskan waktu, sehingga pekerjaan yang lainnya pun biasanya juga jadi berantakan. Yang harus sudah bisa mengerjakan hal yang lain, dia masih di situ aja. Benar, betul seperti itu. Terus Bu Ade, apa aja sih jenis dari OCD? Jenis-jenis atau tipe-tipe dari OCD itu ada beberapa ya. Ada yang tipenya tadi yang saya bilang tipe checkers gitu. Checkers itu adalah yang tadi suka ngecek gitu. Jadi ngerasa nggak yakin, Bu, saya udah nutup pintunya belum ya? Saya cek lagi deh. Misalnya saya lihat, tapi udah saya tutup, terus dia pergi lagi. Tapi kayak tadi belum saya kunci deh, dia balik lagi, bener nggak ya gitu. Nah itu yang tipe checkers, ngulang ngecek gitu. Atau ada juga yang checkers juga misalnya sama ujian gitu, dia udah ngerasa kayak dicek tapi belum deh, ini kayak ada yang salah deh, dia hapus lagi. Benar-benar ya? Ya itu ada pasien seperti itu yang ngerasa dia kayaknya jawabannya salah deh, padahal sebenarnya udah benar, tapi ini kurang deh kayaknya. Tapi kasihan ya Bu, kalau mereka yang sekolah itu kan kita ujian ada waktunya. Itu gimana? Itu makanya kenapa kita sebut jadinya disorder, gangguan. Karena akhirnya itu sudah mengganggu efektivitas kan, mengganggu kondisi-kondisi yang lain kayak gitu. Jadi nggak efektif. Itu tipe checkers. Terus ada juga yang namanya tipe pembersih yang tadi saya bilang. Mereka biasanya takut sama kuman kayak gitu. Jadi kayak kalau kita kan cuci tangan biar nggak ada virus COVID nih kayak gitu. Udah sekali udah beres gitu. Kalau orang dengan OCD
sekali tapi kayak nggak cukup nih, terus yang kayak aduh tapi saya megang ini kurang bersih deh gitu, dia habis cuci tangan megang lagi terus dia cuci tangan lagi gitu. Itu yang seperti itu ya. Ada juga yang tipenya order atau sistematis gitu, jadi dia harus sesuai nih susunannya. Kalau misalnya susunannya berubah, dia kepikiran gak enak nih kalau susunannya berubah nih, pasti nanti berantakan deh ini, nanti jadi kacau deh pekerjaan saya kayak gitu. Nah itu naruh pakaian di lemari harus teratur sesuai, betul, naruh buku, kadang naruh gelas di rak piringnya kayak gitu ya. Terus kemudian ada juga tipe yang counting atau suka ngitung. Jadi misalnya tadi pokoknya saya mandi sebelah kiri harus 3 kali, kanan juga 3 kali kayak gitu, dan gerakannya harus sama nih kayak gitu. Itu ada pasien seperti itu. Kalau gerakannya beda gitu dia diulang lagi sama dia, karena buat dia adalah ini nggak enak, ini nggak enak rasanya, saya harus pakai dari bawah ke atas gitu. Dan pasien saya tahu bahwa dia itu aneh sih Bu, tapi pokoknya nggak enak kalau saya nggak lakuin itu gitu. Jadi itu kasihannya pasien dengan OCD, mereka tahu mereka irasional tapi mereka nggak bisa mengendalikan itu. Kalau kita kan kita tahu bahwa iya kenapa sih sama aja berarti sama gitu kan. Tapi kalau buat mereka enggak kayak gitu. Nah terus ada yang juga tipenya hoarding gitu, atau suka ngumpulin barang. Seperti yang pasien saya suka banget, dia ngumpulin ya tadi nih rambut gitu. Dia suka banget ngumpulin rambut karena buat dia adalah kasihan kalau rambut nggak punya rumah gimana kayak gitu. Jadi rambut gitu. Jadi rambut di misalnya habis dia sisiran gitu ya, ada yang rontok gitu ya. Bener. Atau misalnya kayak ya tadi dia nemu rambut ya dia ambil, dia simpan gitu. Bener. Jadi makanya waktu itu mamahnya datang dengan keluhan adalah bahwa kenapa banyak rambut di laci mejanya kayak gitu. Ternyata setelah ditanya, ya si anaknya bilang ya kan kasihan Bu kalau rambutnya nggak punya rumah, padahal jadinya irasional ya gitu. Walaupun dia bilang sama saya, ya walaupun saya aneh ya Bu, padahal kan rambut emang nggak butuh rumah, tapi nggak enak rasanya Bu gitu. Nah itu sisi senihnya dari pasien OCD gitu loh. Jadi di satu sisi kadang kalau kita cuma dengar cerita kita akan berpikir kayak apaan sih kok anak ini aneh banget gitu, tapi kalau kita ngedengerin dengan benar-benar sesama, pada dasarnya mereka sangat frustrasi juga dengan kondisinya mereka. Mereka sadar tapi tidak bisa mengendalikan. Betul. Lanjut nih Bu Ade. Terus apa aja sih yang menjadi faktor risiko dari OCD? Iya, yang meningkatkan faktor risiko OCD itu biasanya ya karena punya keturunan misalnya ya orang tuanya atau ada kakek neneknya juga yang dengan OCD, tipenya sama seperti itu ya, entah tipe checkers, tipe yang atau pembersih dan sebagainya gitu. Nah terus faktor lainnya adalah tipe kepribadian gitu. Semakin mereka memiliki tipe kepribadian yang pencemas gitu ya, perfeksionis gitu, itu semakin rentan kemungkinan ke arah OCD. Walaupun kita tahu belum tentu bahwa orang yang pencemas pasti OCD. Orang yang perfeksionis pasti OCD, gak gitu juga gitu. Tapi makin mereka punya kerentanan ke arah sana gitu. Itu adalah beberapa. Sama satu lagi adalah faktor pasien ada yang dia punya traumatik juga. Jadi traumatik dengan kehilangan, ada yang dengan kekerasan kayak gitu, itu juga bisa meningkatkan resiko untuk ke arah OCD. Tapi balik lagi, trauma kehilangan itu seperti gimana tuh? Trauma kehilangan misalnya yang tadi nih misalnya dia pernah kehilangan orang terdekatnya gitu, dan itu sangat shock banget buat dia. Di situ dia merasa bahwa misalnya dia jadi sendiri, dia nggak punya teman. Nah sehingga misalnya pasien saya itu tadi dia nggak tega nih sama barang gitu, jadi barangnya disimpan lah, kasihan kalau dia ditinggal kan, merasakan ke dirinya jadinya ya. Jadi dia kayak menganalogikan kan kalau waktu itu saya jadinya kayak ditinggal gitu, jadi dia menganggap si barang itu seperti manusia yang punya perasaan gitu. Jadi walaupun balik lagi dia bertanya lagi, tapi kan itu kan barang ya Bu, nggak bisa gitu. Jadi hal-hal seperti itu mereka tahu mereka tidak rasional, tapi mereka tidak bisa mengendalikan. Terus apa aja yang menjadi penyebab dari OCD? Nah balik lagi dari beberapa penelitian bilang bahwa tidak ada satu hal yang mengatakan bahwa ini adalah bisa menyebabkan OCD. Tapi tadi saya bilang bahwa faktor-faktor resiko tadi itu meningkatkan kemungkinan seseorang bisa mengarah ke OCD. Tapi tidak ada bahwa
A nih pasti menyebabkan B, A ini pasti menyebabkan OCD, itu nggak ada kayak gitu. Jadi makanya bagaimana caranya kita meminimalisir kita tidak mengalami gangguan OCD ya tadi, kalau misalnya kita tahu kita punya tipe kepribadian pencemas, oke, berarti bagaimana nih ngelola kecemasan sehingga menjadi lebih sehat, menjadi lebih rasional kayak gitu. Terus kalau kita tahu kita orang yang tipenya perfeksionis, mungkin kita harus gimana ya cara kita mengelola diri untuk nggak harus, kadang kan sesuatu nggak harus perfect, kita harus mungkin lebih fleksibel gitu. Orang perfeksionis itu kan biasanya kaku gitu, banget rigid ya gitu. Nah, gimana caranya kita harus lebih fleksibel, kadang emang ada hal yang tidak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Nah, itu yang biasanya kita lakukan, bagaimana mengelola itu menjadi lebih adaptif sehingga kita tidak ke arah disorder nantinya. Terus kalau mereka ngaruh nggak sih kayak hal berpakaian mereka juga harus harus perfect gitu gitu misalnya? Ya. Enggak gitu. Jadi tergantung, tadi balik lagi tergantung dia tipe apa nih gitu OCD-nya gitu. Yang tadi kan beberapa orang juga merasa bahwa OCD tuh kaitannya sama kebersihan doang nih gitu. Mungkin Mbak Irma nggak tahu ya bahwa sebelumnya ternyata ada yang ngumpulin barang kayak gitu. Jadi itu ternyata masuk tipe OCD ya. Iya gitu. Yang kita nggak sangka ya. Gitu. Karena kan kita taunya tipe OCD tuh yang suka bebersih aja gitu. Bebersih berulang-ulang sama gitu. tadi ngecek ya. Ngecek bener. Karena tipe OCD itu banyak gitu, jadi nggak selalu ya pasien saya dia OCD tapi ya pakaiannya biasa aja gitu, dia lebih ke area yang tadi suka ngumpulin barang kayak gitu. Beda ya, lain cerita ya. Bener. Terus pada usia berapa seseorang mengalami OCD dan biasanya tuh berkaitan nggak sih dengan gender gitu? Apa kebanyakan sama laki-laki penderitanya atau sama perempuan gitu, gimana tuh Bu? Baik. Kalau dari penelitian kebanyakan orang-orang didiagnosa OCD itu di usia 19 tahun. Tapi tetap ditemukan ada anak-anak di bawah 10 tahun yang juga didiagnosa dengan OCD gitu. Dan kebanyakan kalau dari penelitian itu anak laki-laki yang banyak didiagnosa di bawah 10 tahun gitu. Padahal kan kayaknya lebih perempuan tuh lebih banyak yang dipikirkan ya. Kenapa jadi banyak laki-laki ya? Gitu. Kalau dari penelitian ternyata ditemukan ya tadi laki-laki yang justru malah tadi nih lebih ke arah OCD, yang didiagnosa OCD. Mungkin ya tadi ya karena laki-laki ya tadi banyak memikirkan segala hal gitu. Kalau perempuan kan mungkin lebih yang ya sudahlah, kadang ya tadi mungkin kan perempuan juga lebih sociable ya kebanyakan ya, akhirnya curhat sama temennya gitu kan. Laki-laki lebih nutup Kalau laki-laki kan apalagi ya tadi ya kultur kita laki-laki kan kebanyakan adalah ya udah kalau ada masalah atau ada kecemasan ya udah disimpan aja sendiri deh gitu, sehingga akhirnya jadi tidak terbuka kayak gitu, sehingga mungkin ya akhirnya numpuk gitu. Makanya laki-laki mungkin akhirnya tadi lebih banyak laki-laki daripada gitu. perempuan. Betul. Lalu apa aja langkah untuk bisa membantu mendiagnosis OCD, Bu? Langkah untuk membantu mendiagnosis OCD buat saya adalah tetap harus datang ke ahlinya gitu ya Mbak. Tetap harus ke psikolog atau ke psikiater gitu. Karena balik lagi kita nggak boleh self diagnose nih gitu. Boleh sih, kadang kan kita suka berasumsi ya gitu. Kita suka berasumsi, aduh kok kayaknya saya kok pencemas banget ya, apa saya OCD ya gitu. Oke, boleh bahwa aware, saya kayaknya ada yang nggak bener nih gitu. Kok saya jadi fokus sama bersih terus saya ngabisin waktu di sini, saya jadi nggak bisa tidur, kepikiran hal-hal ini gitu. Artinya ketika kita ngerasa bahwa ada yang berubah dari diri saya, kemudian ada hal-hal yang mengganggu kehidupan saya sehari-hari, mungkin udah saatnya kita evaluasi dan kontrol atau konsultasi ke ahlinya, baik ke psikolog atau ke psikiater gitu. Tapi balik lagi kalau saya bilang nggak usah nunggu sampai ada masalah gitu. Kadang kita boleh kok misalnya kadang mereka takut Bu kalau ke psikolog tuh disangkanya ya benar gitu. Ya kan? Benar, kalau buat saya enggak. Makin kesini tuh buat saya kita udah juga mental health awareness-nya juga makin tinggi ya gitu. Jadi ada pasien yang tiba-tiba datang emang cuma pengen cek aja mental health saya oke nggak sih gitu. Biasa aja ya gitu. Jadi saya masih kategorinya normal atau emang udah stres ya gitu. Itu ada pasien yang seperti itu. Saya pun oke, bagus nih gitu. Berarti makin kesini masyarakat kita juga makin sadar bahwa nggak usah nunggu sampai sakit, tapi lebih ke screening mental health aja gitu. Itu sangat
sangat bagus sekali gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa oke, kayaknya saya udah ngerasa nggak adaptif, banyak kondisi yang mungkin kok jadi banyak kepikiran misalnya atau stres kayak gitu, itu boleh ke psikolog atau ke psikiater. Ya, pokoknya gitu. lebih dini lebih baik, betul, ya kan. betul. Jangan sampai sudah ngerasa yang udah di luar kendali banget baru datang ke psikolog. Bener. Jangan sampai misalnya nih datang ke psikolog misalnya dengan udah ada beberapa pasien yang datang ke psikolog dengan dia sudah ada halusinasi kayak gitu ya, sudah misalnya kayak dia sudah tidak bisa reality testing, jadi dia sudah tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang halusinasi gitu. Itu kan sudah bermasalah sekali gitu. Jadi jangan sampai sejauh itulah gitu. Tapi ketika kita sudah merasa bahwa kondisi diri kita udah nggak enak, udah jadi nggak bisa fokus, gangguan tidur, nah itu mungkin kalau seperti itu dia biasanya curhat juga nggak sih ke orang tuanya atau lebih nutup? Ya, jadi kebanyakan memang biasanya tidak banyak yang cerita ke orang tuanya gitu. Jadi kadang ya gini ya, kita juga harus pahami kultur kita. Orang tua yang seringkali beranggapan bahwa apa sih itu perasaan kamu aja kayak gitu kan, udah deh kamu jangan banyak mikir aneh-aneh gitu. Kadang ya gitu ya, anaknya sudah sadar tapi orang tuanya tidak support kayak gitu. Nah itu yang makanya mungkin orang tua juga perlu sadar bahwa mental health ini penting gitu. Jadi ketika anak sudah menyuarakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, mungkin orang tua juga harus sama-sama terbuka dan sama-sama menggali, benarkah memang anak saya sedang dalam masalah dan butuh bantuan ahli kayak gitu. Jadi jangan nganggap sepele. Jangan nganggap sepele, benar Mbak, betul kayak gitu. Selanjutnya Bu Ade, bagaimana cara mencegah OCD? Cara mencegahnya ya, pencegahannya gitu. Tadi kan saya bilang bahwa ada beberapa faktor resiko yang bisa mengarah ke OCD, kayak tadi tipe kepribadian pencemas kayak gitu. Cara bagaimana meminimalisirnya agar tidak sampai ke arah gangguan, mungkin kita belajar untuk bagaimana mengelola kecemasan. Bagaimana kita harus tadi si tipe perfeksionis ini bagaimana harus juga lebih fleksibel gitu. Jadi kayak misalnya contohnya kecemasan itu wajar gak sih? Buat saya wajar. Kalau kita nggak cemas itu bahaya. Cemas itu kan bikin kita jadi lebih hati-hati gitu. Misalnya kita pergi ya, even kita naik busway aja Mbak, atau kita kan cemas kan, waduh nanti ada maling gak ya gitu. Itu membuat kita akhirnya jadi jagain tas kita di depan gitu. Itu kan adaptif dong gitu. Tapi bukan kemudian aduh aku naik busway nanti ada maling gak, oke aku gak mau naik busway. Nah itu kan beda ya cara problem solvingnya kan. Nah si anak yang tipe pencemas ini harus diajarkan bahwa kecemasan itu dihadapi gitu, bahwa ada solusi kok untuk ngadepin kecemasan kayak gitu. Jadi misalnya tadi naik busway atau misalnya naik flying fox gitu ya, jadi misalnya takut jatuh gitu. Oke, gimana caranya biar kamu nggak terlalu takut gitu, temenin dulu dong mah. Oke, boleh. Terus kira-kira apa yang bisa bikin jatuh kalau nggak pakai tali mah? Oke, sekarang ada talinya nggak? Oh iya mah ada gitu. Udah kita cobain yuk gitu. Jadi si anak kita tetap validasi bahwa kecemasan itu pasti ada, tapi bagaimana caranya tenang. Ini kita cemas itu harus realistis. Kamu nggak akan jatuh kalau kamu pakai tali kayak gitu. Kamu ada helmetnya juga. Terus misalnya ini si omnya ngejagain kamu tuh di bawah gitu. Mereka standby tuh. Nah dari situ kan dia tahu oke ya bener ya cemas sih, tapi kan semua safe kayak gitu. Jadi sehingga dia coba gitu. Jadi bukan kemudian menghindari. Itu hal-hal yang seperti itu yang harus dikelola dan diajarkan orang tua kepada anak. Kebanyakan orang tua kan aduh mah cemas, jangan cemas gitu. Terus gimana caranya nggak cemas gitu kan? Masa kayak gini aja nggak berani sih gitu. Gini aja nggak berani gitu. Akhirnya si anak yang pencemas ini akhirnya ya udah deh, akhirnya nyimpen gitu. Ya udah deh gitu. Tapi dia tidak bisa mengelola kecemasannya. Buat dia adalah dia cemas aja tapi dipaksa ya udah deh, tapi bukan berpikir gitu bahwa iya sih karena terpaksa bener Mbak. Nextnya takutnya ada hal lagi yang bikin dia cemas gitu, dia nggak tahu gimana cara ngatasinnya gitu. Nah makanya strategi berpikir untuk mengelola kecemasan itu penting untuk diajarkan pada anak-anak dengan tipe kepribadian pencemas. Jangan sampai si anak pencemas ini tadi nih jadi disordernya nggak hanya OCD gitu, bisa OCD, bisa paranoid, bisa hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi buat saya adalah
cara mencegahnya atau meminimalisirnya tadi ya tadi kelola emosi, kelola perasaan, bagaimana berstrategi kayak gitu, hal-hal seperti itu gitu sih. Oke, baik Bu Ade. Kayak pembahasan kali ini tuh menarik banget Bu Ade. Tapi nggak terasa ya waktu kita sudah habis. Siap Mbak, nggak apa-apa. Makasih ya Bu Ade atas Sama-sama. waktunya, atas sharing ilmunya ke kita semua. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak. Semoga dengan ada informasi sedikit dari saya ini orang-orang jadi lebih tahu juga ya tentang OCD dan bagaimana kita mengelola hal tersebut jangan sampai si kecemasannya jadi gangguan. Khususnya bagi ayah bunda yang mempunyai putra putri yang mengalami OCD ya, jadi tahu lah ya sedikit banyak ya. Baik, bagi ayah bunda dan sobat sehat RSAB Harapan kita yang ingin berkonsultasi lebih lanjut seputar penyakit OCD atau seputar gangguan psikologis lainnya, dapat datang langsung ke klinik psikologi RSAB Harapan kita atau dapat menghubungi layanan informasi RSAB Harapan kita melalui kontak center di 021 3973 1255 atau bisa juga WhatsApp ke SMS pelanggan kami di 0819 0417 9999. Ayo bunda, jangan lupa untuk memfollow semua platform media sosial RSAB Harapan kita @rshbhk untuk Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan share YouTube RSAB Harapan kita ya. Oke, sampai jumpa di podcast RSAB Harapan kita selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan ya. Salam sehat, stay safe and healthy.